Ini hakim kenapa? Kita lihat nih. Ini pandangannya Resti nih. Keren itu. Iya Pak Hakim kenapa sih? Apa mukanya Bu PC itu kenapa gitu? Bukannya Ibu PC itu kenapa? Kok ditutupin mulu? Beda kelas teh. Abah Joshua yang berani suruh lepas masker karena nggak ada risiko kehilangan sesuatu. Nah kalau hakim ada risiko kehilangan sesuatu ya? Iya. Biar nggak kelihatan sandiwara para hakimnya, lumayan lah amplop Sambo bisa membungkam mereka. Nah kan ujung-ujungnya ke situ, ke masalah amplop, ya kan? Beda kelas teh. Abah Joshua yang berani suruh lepas masker karena nggak ada risiko kehilangan sesuatu. Nah kalau hakim ada risiko kehilangan sesuatu ya? Iya. Biar nggak kelihatan sandiwara para hakimnya, lumayan lah amplop Sambo bisa membungkam mereka. Nah kan ujung-ujungnya ke situ, ke masalah amplop, ya kan? Berapa sih umur PC? Saya umur 40 tahun, udah ada ubahnya. Pakai rahasia apa ya, rambutnya bagus hitam. Semir. Bisa jadi ya. Bener, kanjut, kaget dan terkejut. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh. Terus selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini lagi rame nih tentang persidangan Sambo tentang Susi yang diduga berbohong. Hakim itu mencecar luar biasa kepada Susi itu. Luar biasa, dan sempat juga dibantah oleh Barada Eliezer ya. Jadi memang Susi ini satu tren baru di persidangannya Sambo. Cuman ada yang antik di persidangan ini. Pak Hakim itu bagus waktu mencecar Susi. Tapi nih ya, kembali dari Resti Caya. Ya, cuitan Resti Caya. Ini bener ini. Ini bener nih. Nih lo lihat nih. Ya, dia nyebut hakim ya. Giliran Ibu PC nggak satupun hakim
Nggak satupun hakim nggak berani negor lepas masker. Giliran cuma pembantu mereka paksa lepas masker. Padahal si Susi baru saksi bukan terdakwa. Bener. Nah artinya hakim waktu mencecar Susi itu bagus. Bagus. Tapi kenapa tidak kepada PC? Bahkan kepada Sambo pun kayaknya juga rada lemah gitu ya. Kenapa beda perlakuan? Mestinya hakim kepada siapa saja ya, seperti dia kepada Susi. Susi itu sampai gelagapan, iya kelihatan banget itu. Susi itu kan katanya ART. Di fotonya Sambo itu keluarga itu kan ada ART nggak pakai apa? Nggak pakai penutup kepala, nggak pakai hijab. Tapi mendadak pakai hijab sampai ada yang mendengarai, jangan-jangan pakai headset di dalam. Ya kan? Ada yang begitu. Iya. Nah, jadi ini hakim kenapa? Kita lihat nih. Ini pandangannya Resti nih. Keren itu. Iya Pak Hakim kenapa sih? Apa mukanya Bu PC itu kenapa gitu? Bukannya Ibu PC itu kenapa? Kok ditutupin mulu? Hah? Apakah pernah dulu operasi plastik terus operasi plastiknya rusak? Kan jadi pertanyaan itu. Buka dong maskernya. Buka dari mulai ditahan. Beneran nggak itu Ibu PC? Beneran nggak itu Ibu PC? Sampai udah dibahas sama netizen, pernah kita angkat. Kenapa masker itu masih dipakai? Kita lihat apa kata netizen guys. Let's go to Twitter guys. Apa kata netizen? Iya gua bener ini Resti nih. Jang, bener lu Jang. Let's go to Twitter, lihat apa komentar follower lu Jang. Tes. Oke, kita udah di Twitternya @Resti_Restica_ ya. Nih, kita lihat apa komentar netizen di sini. Romannya nih, si Susi bakal jadi terdakwa juga nih. Bisa jadi, karena dia berbohong. Kalau ketahuan berbohong, ya kan? Kalau dia ketahuan berbohong, gimana? Menurut Barada Eliezer kan dia berbohong. Dibuktikan bisa kena juga tuh. Kita sama di hadapan hukum, tapi berbeda di depan penegak hukum. Tuh. Iya, kita ini cuma sama di hadapan hukum, guys. Di hadapan penegak hukum belum tentu sama kita. Akhirnya ya Joshua paksa dia buka masker. Kalau ada Gibran udah ditarik tuh masker. Oh iya ada Gibran narik masker ya. Ya. Waduh ya. Gua numpang ngakak ini. Gua numpang ngakak di sini. Iya benar. Bener. Gua ngakak. Iya gua ngakak di situ deh. Ada apakah di balik wajah PC di mata hakim sehingga begitu takut untuk minta dibukakan? Dan tadi akhirnya bapaknya mendiang Brigadir J berhasil membuka maskernya PC. Nah, hakimnya kenapa? Malu kalau dibuka maskernya, nggak pakai makeup, keriputnya kelihatan semua. Oh gitu ya, bisa jadi. Kita lihat ini apa? Nggak boleh begitu, jangan terlalu jujur. Loh, kita ini udah hidup di zaman yang jujur aja. Jadi kayak menyakitkan ya. Aduh. Memang sangat sedikit orang jujur di negeri para berdebat dan korup. Nah tuh. Muka sosialita kelas atas jadi berubah. Banyak pikiran mempengaruhi suasana hati dan raut wajah. Iya kah? Bisakah begitu? Masalahnya si hakim udah lihat muka asli si PC hancur dan pucat. Dan tidak ada manis-manisnya kalah dengan ART-nya. Masa begitu? Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Maka equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang harusnya melindungi asasi warga negara. Faktanya yang sering terjadi ya begini. Yaitu perlakuannya itu. Itu hanya terjadi di negeri Alibaba. Di sini enggak deh. Iya di sini enggak. Enggak beda kayaknya ya. Hakim gak nyadar apa yang membedakan perlakuan di persidangan terbuka yang ditonton jutaan orang. Itu loh, hakim. Perlakuan hakim ini kenapa sih? Apakah cuma hakim? Apakah jaksa enggak? Apakah kepolisian enggak? Apakah itu cuma oknum-oknum? Atau itu udah menjadi budaya? Ada dugaan itu hijab buat ngumpetin AF enggak ya? Enggak lah, kalau pakai AF pasti banyak enggak nyambungnya dan bakal bikin dia bingung lagi. Kecuali dia itu udah terbiasa pakai AF dalam bekerja. Bisa jadi. Kan di kantor dia kerjanya di rumahnya aparat Jang.
Bisa jadi Jang. Gua jawab nih si Jajang nih. Kan dia kerjanya bareng sama aparat hukum yang biasa pakai HF. Gue jawab tuh. Kali ini hakim yang harus disemprot hakim kancut. Jangan pilih-pilih mas, beri aja semua yang mempertontonkan gak pantas dilihat dan didengar. Iyalah, gas res, sepakat, gas lah, setuju. Tapi jadi ketahuan mukanya bukan Susi yang ada di foto, lagian bukannya mereka geng non muslim semua, kenapa tiba-tiba berhijab? Wow, nah ya itu. Satu republik aja nggak ada yang berani sama Tuan Putri. Nah, masa nggak berani? Pak Hakim nggak berani ya? Berani dong Pak Hakim. Gimana lu jadi hakim? Lu tuh katanya wakil Tuhan di muka bumi. Mungkin cuma karena status pekerjaannya seorang pembantu. Kali ini mah cuma pekerjaan gua aja. Iya, tapi kan nggak boleh begitu. Ini di mata hukum. Hakim itu bukan ngelihat apa pekerjaan yang duduk di kursi itu. Bukan, ini hukum. Tapi pas orang tuanya Joshua dipanggil jadi saksi, ortunya Joshua minta PC buka masker. Akhirnya dibuka juga. Lihat di TV One jam 12.30. Oh, alhamdulillah kalau udah dibuka. Nah, benar itu. Dari pertanyaan-pertanyaannya pun intonasi dan mimik para penanya beda. Ada perlakuan lain. Itu nah. Perlakuan beda ini yang aduh. Kenapa ada perlakuan beda? Masih untung res itu Ibu PC nggak minta digendong hakim. Loh, Sambo waktu ke kejaksaan itu kan minta disuruh mayungin ya hujan ya. Iyalah, beda perlakuannya bro. Jenderal nih. Diangkat bukan gendong, aduh. Diangkat bukan gendong. Untungnya di sidang tadi bapaknya almarhum Joshua bisa minta PC lepas masker walaupun sebentar. Nah itu. Ingat Kim, jawabanmu bukan tanpa pertanggungjawaban. Pengadilan akhirat tuh Kim. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka. Dan yang akan berbicara adalah tangan-tangan mereka. Dan yang akan bersaksi adalah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Iya Kim, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Beda kelas teh. Abah Joshua yang berani suruh lepas masker karena nggak ada risiko kehilangan sesuatu. Nah kalau hakim ada risiko kehilangan sesuatu ya? Iya. Biar nggak kelihatan sandiwara para hakimnya, lumayan lah amplop Sambo bisa membungkam mereka. Nah kan ujung-ujungnya ke situ, ke masalah amplop, ya kan? Dari sinilah hukum ternyata tidak sama bagi warga negara. Dewi hukum ternyata matanya sudah terbuka. Ya Dewi hukum itu biasanya matanya tertutup. Siapa yang di depan dia nggak peduli, penting hukum gitu. Mestinya Pak Hakim juga begitu. Ayah almarhum mereka kemarin minta PC buka masker dan dibuka beberapa saat. Pada waktu itu terlihat wajah PC. Ini linknya. Oke, ini gue retweet, nanti gue lihat ya. Nanti kita coba reaksi sama-sama ya guys. Gue retweet dulu tuh. Oke. Lalu juga takut manggil PC. Malah ada kata-kata ibu segala Jang. Jangan takut, coba lihat apa di web. Oh, dibalas ketawa. Iya. Ini apa nih? Di depan hukum kita memang sama, tetapi jika Anda bukan siapa-siapa, jangan melanggar hukum. Bahkan sekedar berbeda pendapat sekalipun jangan. Di depan hukum semua orang memang sama. Tetapi di mata aparat negara belum tentu. Nurudin, penulis dan dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Iya benar Pak. Ini aparat penegak hukumnya kenapa bisa begitu ya? Kenapa nggak sama gitu kalau dia? Kenapa rakyat nggak sama gitu? Hah? Mestinya sama dong. Giliran sama yang jenderal bintang dan istrinya omongannya lembut. Makanya sama pembantu ngegas. Mestinya ngegas juga, jangan lembut juga sama pembantu, ngegas. Dari awal kasus ini di benak saya cuma satu, yaitu siapa yang bakal jadi hakim brengseknya. Nah tuh. Alasannya sederhana. Meski pembokat dan gak cantik, tapi wajah Susi masih lebih enak dipandang daripada wajah bosnya. Hakim enak lihat penampakan sang bos. Makanya nggak nyuruh buka topengnya. Masa begitu? Aduh. Ya begitulah sampai jelang kiamat pun. Kaum kafir dan kaum munafik itu selalu berkoalisi dalam segala hal.
Dunia ini tempatnya pertempuran antara hak dan batil. Kita hanya bisa ikhtiar dan kita ada dua pilihan. Ikut yang hak atau ikut yang batil. Dan soal hasil serahkan pada Allah. Sepakat. Pokoknya belajar hak gitu ya. Kita mempertahankan diri kepada yang hak gitu. PC nggak percaya diri kalau buka masker. Malu juga karena wajahnya nggak di touch up. Oh iya ya. Touch up. Touch up. Touch up kecap. Positif aja. Mungkin lebih baik pakai masker daripada menakutkan. Aduh. Menakutkan guys. Ya. Deklarasi ketidakadilan dalam pengadilan. Betul. Miris. Iya. Iya bener juga ya. Ayolah hakim. Coba tegaslah. Ya takutlah hakimnya. Bahaya nanti kalau lakinya tersinggung. Minta tolong Gibran buat buka maskernya, Res. Ini gua ngakak lagi nih. Ada yang nyebut nama Gibran, ini gua ngakak lagi. Colek, ini gua nggak tahu dah colek. Hukum Wakanda sejak rezim Nganu. Coba lihat. Ini kita Amerika ini harusnya akhirnya dibebaskan karena harus dampingi anak. Polisi di atas kita Amerika ini karena urus juga anak. Penangguhan ibu di Lampung ditolak. Bayi 2 tahun ikut tinggal di rumah tahanan. Ibu muda mendekam di penjara bersama bayi karena penangguhan penahanan ditolak. Nah tuh. Itulah hukum itu kita sama di mata hukum. Tapi belum tentu sama di mata aparat penegak hukum. Berita lama, iya itu. Ini yang kejaksaan yang nahan. Ya ini berita lama. Tapi kan itu waktu di kepolisian itu nah. Polisi kan juga salah satu aparat penegak hukum sayang. Fasilitas salon kecantikan di rumah nggak menjamin kinclong. Tuh lebih kinclong yang di sebelah. Sebelah mana? Mungkin takut tergoda juga Jang. Bisa jadi. Takut hilaf lihat mukanya. Aduh. Jangan dibilang hakim anjing. Jangan. Tidak baik kalau sampai bilang hakim anjing. Iya jangan, nggak baik. Anjing itu nggak pandang bulu kalau anjing. Duit lakinya tajir guys. Iya bener juga. Mungkin yang dihadapinya istri jenderal. Nah tuh, istri mantan jenderal pecatan. Itu yang lebih tepat. Mantan jenderal pecatan. Dan seperti mengintimidasi pertanyaan hakim pada ART itu. Seolah dia terdakwanya. Nah giliran sama terdakwa yang aslinya justru hakimnya ya begitu. Hakim tunduk sama Fulus. Kalau sama Tommy Soeharto udah ditembak itu hakim sama pembantu bentak-bentak. Kok bawa-bawa Tommy? Kok bawa-bawa Tommy? Wah gak nyambung. Berapa sih umur PC? Saya umur 40 tahun udah ada ubannya. Pakai rahasia apa ya, rambutnya bagus hitam. Semir. Bisa jadi ya. Bener kanjut, kaget dan terkejut. Aduh. Udah gua kira mereka berani karena Susi VMART yang tak berijazah. Coba kalau berijazah meskipun asal, nggak berani mereka. Aduh kok gak ijazah ya? Siapa yang tersinggung kalau bahas ijazah? Ayo, siapa ayo? Takut diisi stun inches. Waduh. Kalau dibuka ntar kaget ternyata isinya pengacaraan itu. Enggak, tapi udah dibuka kok katanya ya. Gue sempat mengira seperti itu, tapi ternyata udah dibuka katanya ya. Ya kalau saksi ngapa pula takut, cuma buka masker. Buka juga tong. Hakim mau lihat ekspresi wajahnya, dia ngomong jujur atau bohong. Itu bisa kelihatan dari ekspresi wajah ketika dicecar pertanyaan. Paham bro? Nah, begitu. Aduh, tapi tersangkanya kenapa? Ya udahlah ya guys. Nggak usah panjang-panjang. Intinya adalah hakim mestinya berlaku sama gitu kepada semua. Mau sama saksi itu mestinya lebih lembut. Sama terdakwa tuh yang lebih keras. Kalau sama saksinya aja seperti itu, mestinya hakim itu sama terdakwa harus lebih keras. Bukan begitu Pak Hakim. Kau wakil Tuhan di muka bumi ini Pak Hakim. Di lisanmu, di tanganmu itu memutuskan yang tegas gitu sesuai hukum. Jangan pilih-pilih. Kalau sama asisten rumah tangga lu nyecer, itu bagus. Sama terdakwanya lu juga mestinya begitu Pak Hakim.
Saran aja Pak Hakim ya, nggak usah baper Pak Hakim. Buat Resti, Jajang, makasih ya. Dan buat semuanya, thank you. Gua Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinaya walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecar juga dong sama terdakwa itu, sama Sambo, sama PC, begitu. Jangan, sama ART lu, ganas, sama Sambo, sama istrinya lu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal